Berikut adalah tugas untuk kelas 11.1 dan 11.4 Jumat 17 Januari 2025. Tugasnya sama, yaitu yang pertama mencatat penjelasan materi dari Bu Yana, yang kedua nanti adalah mengerjakan tugas. Untuk materinya adalah garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran ini nanti akan diteruskan dengan garis singgung lingkaran persekutuan dalam dan garis singgung lingkaran persekutuan luar. Semuanya ada di LKS. Untuk garis singgung lingkaran ada di LKS halaman 58. Jadi dari judulnya aja garis singgung lingkaran, berarti ada garis yang menyinggung lingkaran. Ada lingkaran dengan titik pusat, kemudian ada garis yang menyinggung, misal seperti ini. Nah, disinilah antara garis singgung dengan lingkaran ini akan ketemu, sehingga membentuk satu titik atau bertemu pada satu titik. Titik inilah yang disebut dengan titik singgung. Sedangkan ini tadi adalah garis singgung. Jika titik singgung bertemu dengan titik pusat, titik singgung ini dan titik pusat ini saling bertemu, ditarik garis. Garis ini pasti akan tegak lurus dengan garis singgung. Garis ini adalah jari-jari. Jadi, jari-jari yang diambil dari titik pusat menuju titik singgung akan tegak lurus dengan garis singgung. Ingat ya, hanya jari-jari yang diambil dari titik pusat menuju titik singgung. Inilah disebut dengan garis singgung lingkaran. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana jika Bu Yohana tanya, jarak antara titik pusat dengan garis singgung. Jarak antara titik pusat dan garis singgung adalah, saya tambahi, berarti di sini titik pusat O, ini A. Jarak antara titik pusat dengan garis singgung adalah OA atau R, si jari-jari. Jarak antara titik pusat, ralat ya, ini tadi harusnya titik singgung. Yana salah. Jarak antara titik pusat dengan titik singgung jarak antara titik pusat dengan titik singgung, ini salah lagi. Jarak antara titik pusat dengan garis singgung adalah, ini titik pusat, ini garis singgungnya. Jaraknya kita ambil dari ujung garis singgungnya, jarak terpanjang. Nah, inilah disebut dengan jarak antara titik pusat dengan garis singgung. Kita sebut dengan P, berarti jarak antara titik pusat dengan garis singgung adalah OP. Yang terakhir, yang disebut dengan panjang garis singgung adalah AP. Saya ulangi ya. Jadi materinya adalah garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran itu artinya ada garis yang menyinggung lingkaran. Nah, lingkaran O disinggung oleh garis ini ya, garis AP. Nah, ketemulah di satu titik. Titik ini disebut dengan titik singgung. Kemudian kamu perhatikan titik pusat dengan titik singgung. Jika ditarik garis, akan menciptakan suatu garis yang disebut dengan jari-jari. Jari-jari yang diambil dari titik pusat menuju titik singgung adalah tegak lurus. R tegak lurus dengan garis singgung. Dari gambar ini akan terbentuk segitiga.
O A B. Siku-siku di A. O ke A adalah jarak antara titik pusat dengan titik singgung. O ke P adalah jarak antara titik pusat menuju garis singgung. A ke P adalah A ke P adalah panjang garis singgung. Jadi 3 hal ini harus dipahami, nggih. 3 konsepnya. Kemudian akan muncul permasalahan. Jika saya punya lingkaran dengan titik pusat O disinggung oleh sebuah garis, kemudian terbentuklah sebuah titik singgung. Di sini diketahui jari-jari lingkarannya 3. Kemudian jarak antara titik singgung dengan garis singgung yang ini ya. Jarak antara titik singgung dengan garis singgung 5. Diketahui R-nya 3. Jarak titik pusat dengan titik singgung. Kemudian OB sama dengan 5. Jarak antara titik pusat dengan garis singgung. Ditanya adalah panjang AB atau panjang garis singgung. Nah, untuk mengatasi masalah ini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Kenapa menggunakan teorema Pythagoras? Karena ini membentuk segitiga siku-siku. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa titik pusat, diameter yang diambil, jari-jari yang diambil dari titik pusat menuju titik singgung akan tegak lurus dengan garis singgung. Karena di sini tegak lurus, berarti di segitiga ini adalah segitiga siku-siku O A B. Bisa menggunakan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras bunyinya nggak kelihatan. Teorema Pythagoras bunyinya C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat, B sama dengan akar dari C kuadrat min A kuadrat. Nah, bunyinya adalah C kuadrat min B kuadrat. Siku-siku. C ini sisi miring. Berarti kembali ke soal, untuk mencari AB kita teliti dulu siapa sisi miringnya dan yang ditanyakan apa. Segitiga ini sama dengan ini ya. Sisi miringnya ada di OB karena siku-sikunya di A. Berarti yang ditanyakan AB, berarti yang ditanyakan adalah sisi depan. Kita bisa selesaikan dengan, kalau sisi miringnya diketahui berarti nasibnya sama dikurang ya. Berarti AB sama dengan akar dari sisi miring dikurangi dengan sisi depan. 25 kurangi 9, 4. Berarti AB panjangnya 4 cm. Tadi belum dikasih bulu satuan. Nah, ini adalah materi persamaan garis singgung lingkaran. Masalah lain akan muncul ketika pertanyaannya adalah soal yang sama. Dari sini saya beri soal lain. Diketahui sudut ABO besarnya 35 derajat. Tentukan besar sudut AOB. Perhatikan ya ini ya. Segitiga AOB adalah segitiga siku-siku di A. Kebalik, O ini B. Jika ini ABO-nya 35 derajat, berarti ini didapat dari 180 jumlah sudut dalam segitiga dikurangi 90 derajat sudut siku-sikunya dikurangi 35 derajat. Hasilnya
55 derajat. Selesai. Dari pembahasan ini mohon untuk dicatat lengkap persis ya. Boleh ditambah kalau mau, silahkan mencari referensi dari YouTube. Kemudian silahkan kerjakan latihan 2 nomor 1 dan 2. Catatan dan tugas dicatat jadi satu, boleh di buku tugas, boleh di buku catatan. Kemudian di foto, jangan lupa di atas catatan diberi identitas. Harus ada identitas di setiap lembar catatan dan lembar pekerjaanmu. Nama, nomor absen, dan kelas. Wajib. Karena nanti ketika difoto, di setiap lembarnya tidak ada identitas, maka tidak saya nilai. Gitu ya, setiap lembar harus ada identitasnya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan Bu Yana. Tugasnya akan dikirim melalui link yang saya berikan. Terima kasih.